Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua di rumah? Tetap semangat ya walaupun belajar di rumah. Kita hari ini masuk di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Masih masuk di subtema 1, organ gerak hewan. Kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kita sudah belajar di pembelajaran 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita masuk di pembelajaran 5 ya. Sudah siap belajar semua kan? Sembari mendengarkan video ibu, kalian buka buku paket kalian. Membahas tentang organ gerak pada hewan, kita contohkan di sini ilustrasinya Edo ya. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi geraknya kok berbeda ya. Jadi di sini Edo berpikir, kenapa sih kelinci dan siput itu geraknya berbeda ya? Kelinci bergerak lincah, berlari, dan melompat. Sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu? Kalian pasti penasaran juga kan? Nah, di sini kita mencoba untuk berpikir, mencoba mengamati kenapa kelinci dan siput itu jalannya berbeda. Nah, sekarang kita belajar bersama-sama menemukan perbedaan dari kelinci dan siput, karakternya ya. Yang pertama, kelinci merupakan hewan vertebrata, sedangkan siput avertebrata atau invertebrata. Vertebrata itu maksudnya hewan yang memiliki tulang belakang. Kalau kalian raba di punggung kelinci, itu kan terasa keras kan? Itulah yang namanya hewan bertulang belakang. Nah, sekarang kalian coba sebutkan selain kelinci apa saja hewan yang bertulang belakang. Kalian tulis di buku tugas kalian ya. Sedangkan siput itu merupakan hewan avertebrata atau invertebrata, di mana hewan itu tidak memiliki tulang belakang. Kalau kalian perhatikan, siput dia bentuknya lunak, lembut, lembek, ya kan? Nah, sekarang tugas kalian di buku tugas, kalian mencari hewan apa saja sih yang memiliki karakteristik sama seperti siput atau hewan avertebrata. Nah, sekarang perbedaan yang kedua. Kelinci itu memiliki gerakan yang lincah, cepat, dan gesit. Sedangkan siput gerakannya lambat. Kemudian, organ gerak kelinci itu ada pada kakinya. Sedangkan organ gerak pada siput adalah otot pada perutnya yang dijadikan sebagai kaki atau biasa disebut dengan kaki perut. Jumlah kaki kelinci ada 4. Sedangkan organ gerak siput atau yang disebut dengan kaki perut itu berbentuk lebar dan bentuknya pipis. Nah, perbedaan selanjutnya dari pola gerakan. Kelinci itu melompat atau sekali-kali dia berjalan kecil. Sedangkan siput itu merayap. Kelinci berkembang biak dengan jalan beranak, sedangkan siput berkembang biak dengan cara bertelur. Terus kemudian berdasarkan jenisnya, kelinci adalah hewan berjenis kelamin jantan atau betina, sementara siput adalah hewan hermafrodit, di mana terdapat kelamin jantan dan betina pada satu tubuh saja ya. Dari sini di buku tugas kalian di sebelah sampingnya kalian cari minimal 5 saja hewan vertebrata dan 5 hewan avertebrata ya. Menyambung dari video yang tadi, di sini ada beberapa bacaan tentang siput atau hewan avertebrata atau hewan invertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, di sini kalian bisa dibantu untuk menjawab pertanyaan di slide sebelumnya.
yang ibu suruh kalian mencari contoh hewan avertebrata, ya kan? Nah, di bagian tugas ayo mengamati kalian, kan di sekitar kita tuh pasti banyak kan jenis hewan avertebrata gitu kan, seperti yang tadi ibu jelaskan bahwa kalian harus mencari minimal 5 jenis hewan avertebrata supaya kalian tidak hanya tahu bahwa hewan avertebrata itu siput aja, banyak hewan yang berjenis avertebrata. Jadi di sini tugas kalian menambah catatan kalian, jadi nanti ketika masuk sekolah ibu akan cek, nah catatan kalian semakin banyak, ibu tadi menyuruhnya minimal 5, tapi semakin banyak itu lebih baik. Jadi menambah wawasan kita ya. Nah, di sini untuk ayo mengamati kalian disuruh mengamati 3 hewan, yaitu belalang, cacing, dan ubur-ubur. Jadi kalian sebutkan nama organ geraknya, kemudian fungsinya. Ya. Selamat mengerjakan. Mengingatkan kembali mengenai bagaimana cara kita menemukan ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, dari beberapa evaluasi yang sudah Ibu baca dari tugas kalian, ide pokok itu adalah kalimat utama dari sebuah paragraf. Nah, kalimat inti ya, kalimat inti dari sebuah paragraf. Nah, dalam satu paragraf itu terdiri dari 2 kalimat, kalimat utama dan kalimat pengembang. Nah, kalimat utama itu berada di mana? Nah, kalimat utama itu bisa berada di awal, di tengah, atau berada di awal, di akhir. Jadi kalimat utama itu tidak selalu berada di awal. Bisa saja kalimat utama itu berada di akhir. Jadi itu yang harus kalian, poin penting yang harus kalian pahami. Karena ide pokok itu tidak selalu berada di awal. Karena ide pokok itu kan ada paragraf itu kan ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif. Nah, paragraf deduktif itu paragraf yang kalimat utama atau ide pokoknya berada di awal, kalau induktif berada di akhir. Jadi jangan kalian salah ya, bahwa ide pokok itu tidak selalu berada di awal paragraf. Sedangkan kalimat pengembang itu kalimat yang mengembangkan dari kalimat utama, kalimat pendukung ya, kalimat pendukung dari kalimat utama. Jadi lebih menjelaskan lagi dari kalimat utama. Ya, di sini di buku paket kalian itu di halaman 4445 itu kan ada bacaan siput bukanlah hewan lemah. Nah, di situ kalian belajar lagi ya menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Nanti kalian tulis di buku paket kalian. Sekarang kita masuk di jenis-jenis corak gambar ya. Kan kalau kita mengamati gambar itu kan macam-macam jenisnya, coraknya. Nah, di sini kita belajar tentang berbagai macam jenis corak bergambar. Nah, yang pertama ini kita membahas tentang corak realis. Di mana ketika seseorang membuat gambar itu benar-benar kayak dibuat seperti gambar keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letak. Ya, itu namanya corak realis karena sesuai dengan kenyataan yang dia lihat, bentuknya, kemudian ukuran dan tata letaknya. Misalkan nih contoh seperti ini. Nah, itu kan kayak gelombang pasang kan. Nah, di situ ada perahu, ya letaknya di situ sesuai dengan apa yang dia lihat. Kalau letaknya di sebelah kanan ya dia gambarnya di sebelah kanan, kalau letaknya sebelah kiri ya dia letakkan di sebelah kiri. Jadi sesuai dengan apa yang kita lihat. Nah, sekarang corak yang kedua itu corak karikatur. Nah, gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Jadi biasanya kalau kita lihat gambar karikatur apa sih gambar karikatur itu? Nah, di sini gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Contoh nih, kayak kalian lihat di sini kan, nggak butuh narkoba, main bas aja. Itu kan ada gambar orang. Nah, kalau kalian lihat orang ini, kalau kalian amati, bagian kepala dia lebih besar daripada bagian tubuhnya. Itu kan melebih-lebihkan, ya kan? Tidak sesuai dengan objek aslinya. Jadi kalau kalian melihat lagi contoh-contoh gambar karikatur,
itu ada yang mungkin kepalanya dibikin kecil, habis itu badannya dibikin besar, pokoknya nggak sesuai dengan bentuk aslinya. Biasanya eh, gambar karikatur ini memang ditujukan untuk kayak memberikan pesan-pesan moral atau menyindir seperti itu ya. Nah, kita masuk di gambar berikutnya ya, tentang kartun. Nah, kalau kalian lihat tuh, kartun berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Kalau kalian lihat baca komik atau mungkin melihat di televisi, kartun, itu kan fungsinya kayak kalau kita melihat itu kan sesuatu yang lucu, menghibur. Nah, itu. Jadi dia kayak mengubah mungkin bentuknya kucing tapi bisa terbang. Nah, itu kan menghibur. Jadi itu adalah salah satu corak gambar cerita. Corak gambar yang terakhir itu dekoratif. Gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri khasnya. Gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objeknya asli ya, namun tanpa menghilangkan ciri khasnya. Contoh nih, kayak kalian lihat sekarang nih kan. Nah, kayak ada burung. Nah, di situ burungnya nongkring di apa itu ya, di batang. Tetapi kan mengubah bentuk objek sebenarnya itu kan. Jadi tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, tapi kita hanya mengambil bentuk burung tanpa menghilangkan ciri khasnya bahwa itu adalah gambar burung. Contoh nih kayak gambar bunga yang kalian lihat ini. Kalau kalian perhatikan bunga itu tengok backgroundnya, dia nggak ada. Kalau kita digambar realis itu kan bener-bener kalau kita menggambar bunga ya sesuai yang kita lihat. Di situ misalkan ada taman-tamannya, mungkin nampak rumah dan sebagainya. Kita kalau di gambar dekoratif ini kita hanya mengambil objeknya saja, objek aslinya, tapi dia tidak menghilangkan ciri khasnya bahwa kalau bunga mawar itu bentuknya ya kayak seperti itu, kalau bunga teratai bentuknya seperti itu, tapi kita hanya mengambil objeknya. Jadi kayak background, terus kemudian bagian bawahnya, atau kita mau menambahkan hiasan di situ ada burungnya, seperti itu, tanpa menghilangkan ciri khasnya yang mau kita tampilkan, mau kita pesankan dalam gambar itu. Oh, pesan kita mau menyampaikan bahwa kayak gambar yang di tengah itu lingkungan alam. Jadi di situ ada air terjun, ada pohon-pohon, ada burung. Di situ kita tampilkan. Tetapi itu tidak sesuai dengan objek aslinya, itu tidak seperti itu bentuknya. Namun kita mengambil objek kayak misalkan gambar burung, gambar pohon, air terjun, seperti itu. Kita meringkas. Nah, kalau dalam gambar dekoratif itu seperti itu. Jadi kayak menyampaikan bahwa saya ingin menggambar dengan tema kayak alam. Nah, kita mengambil objek-objek dan kita saat kita menggambar itu tidak menghilangkan ciri khasnya bahwa di situ tuh kok air terjun tuh bentuknya ya dari atas sampai bawah. Kemudian kalau burung tuh bentuknya seperti itu. Nah, kita tidak merubah seperti ketika kita menggambar karikatur. Saat kita belajar tadi organ gerak, kita ada latihan, kemudian kita mengulas kalimat utama dan kalimat pengembang, kita ada latihan. Nah, sekarang di corak gambar kita juga ada latihan ya. Buatlah gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan lemah. Jadi kalian gambar ilustrasi, kamu bisa memilih corak mana yang mau kamu pakai, atau kamu mau corak yang realis, karikatur, kartun, dekoratif, itu kalian pilih sendiri. Kemudian nanti di buku kalian kerjakan di buku gambar ya, di buku gambar atasnya kalian kasih nama, kemudian kalian gambar, dan di samping nama itu kalian tulis di paling sudut itu kalian tulis dia bercorak apa yang kalian tentukan ya. Nah, sampai di sini pembelajaran tema kita, tema 1, subtema 1, pembelajaran 5.
Kalian kerjakan tugas yang Ibu sampaikan tadi. Kalian dengarkan baik-baik apa yang Ibu sampaikan. Tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa be yourself ya. Jadi dirimu sendiri. Kerjakan menurut yang kalian paham sendiri. Kerjakan sendiri. Dan kalian harus percaya diri dengan hasil kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.